Om Swastiastu. Pemirsa, tantangan ekonomi hingga tahun 2024 mendatang perlu segera diantisipasi sejak dini. Salah satunya adalah masalah stabilitas harga dan pasokan pangan. Saat ini berbagai negara tengah menghadapi krisis pangan, gangguan rantai pasok, kemudian cuaca ekstrim hingga naiknya biaya input pertanian. Apalagi kalau kita kaitkan dengan tahun 2024 yang merupakan tahunnya pemilu di Indonesia. Nah, saya Madi Sukodankarang kembali hadir dalam talk show Merah Putih Bali Era Baru. Kali ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu bagaimana mengerem gejolak pangan menjelang pemilu. Sudah hadir tamu-tamu saya pada kesempatan kali ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bapak Insinyur Nyoman Swastika MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Om Swastiastu Pak Swastika. Sehat selalu nggih. Dan kami juga menghadirkan pada hari ini Ibu Niluh Putu Trisna Dewi SEME. Beliau adalah Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Provinsi Bali. Om Swastiastu Bu Dewi. Dan paling di ujung ada Bapak Suhudi Mutim. Beliau adalah Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Provinsi Bali. Om Swastiastu. Terima kasih sudah hadir Bapak-bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini. Dan kita akan mengangkat sebuah topik ini, mengerem gejolak pangan jelang pemilu. Kalau kita berbicara tentang tahun 2024, seperti di awal saya sampaikan bahwa tahun 2024 merupakan tahunnya pemilu. Nah, saya ke Pak Swastika dulu selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Berbicara tentang ketahanan pangan ini sendiri, Pak, bagaimana nih kondisi ketersediaan pangan di Bali saat ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Karang dan teman-teman pemirsa, ya semeton pemirsa Bali TV yang berbahagia. Berbicara masalah ketahanan pangan, ya tentunya ini terkait dengan 3 hal, ketersediaan, distribusi dan konsumsi sebenarnya Pak ya, artinya keterjangkauan. Ya ini kalau kita lihat Provinsi Bali, luas baku lahan sawah kita 70.000 hektar lebih Pak ya. Dan lahan-lahan ini merupakan lahan produktif yang kita upayakan, kita kembangkan, kita kelola ya, dengan senantiasa bekerja sama dengan 9 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali. Kita saling bahu-membahu dalam upaya penyediaan pangan, dalam hal ini tentunya beras. Dan sampai saat ini dari pada tahun 2023 Pak ya, ini ya, estimasi rencana panen kita di angka 125.000 hektar Pak, dengan produktivitas kita 6 ton, dan kita perkirakan akan mencapai produksi beras 668.000 lebih ton ya. Dan ini tentunya dengan berbagai upaya yang kita lakukan harapannya bisa memenuhi kebutuhan Bali. Kalau kita lihat Pak, 6.068 ton gabah kering giling kita ekuivalenkan dengan beras ya, dengan 62%. Kita akan mendapatkan skala beras hampir 425.000 ton. Kalau dengan jumlah penduduk kita di Provinsi Bali diperkirakan 4,3 juta Pak ya. Ini tentunya kita masih surplus Pak ya. Nah ini kalau kita lihat dari faktor ketersediaan Pak ya. Ini kalau nanti distribusi mungkin karena kita juga punya teman Pak ya, ini ya Pak ya, bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan beberapa kabupaten dan provinsi se-Indonesia kaitannya dengan pendistribusian, ya sudah barang tentu pangan yang ada di Indonesia ini satu dengan hal yang lainnya di bawah pembinaan dari Kementan, kita sering berkoordinasi dalam upaya memenuhi supply chain dari beberapa provinsi, dan bukan hanya beras saja Pak ya, tentunya juga terkait dengan kebutuhan apakah bawang merah, cabai dan sebagainya. Dan harapannya ya sampai sekarang, dan kami kalau kita lihat dari distribusi sepertinya
Provinsi Bali aman Pak. Ya, ini juga nanti ada Bulog di sini yang terkait dengan stok dan sebagainya. Kalau terkait dengan keterjangkauan ya ini juga Pak bisa kami sampaikan sampai saat ini kalau kita lihat dari posisi harga Pak ya ini ya memang sebelum kalau kita lihat memang ada di atas rata-rata harga patokan pemerintah HPP beras Pak ya. Ini dan sampai saat ini kalau kita lihat memang bisa kami informasikan bahwa kalau HPP gabah yang besarnya 5.500 ya nampaknya semua provinsi di Indonesia juga nggak ada sekarang ya udah kalau di Bali sudah mendekati harga 7.000 Pak. Baik. Dan ini artinya ya mungkin kalau kita lihat dari harga ya nampaknya karena kita tahu juga bahwa sarana produksi juga harganya cukup ada kenaikan Pak yang cukup signifikan. Ya sampai saat ini harga beras di pasaran kurang lebih 13.000 masih terjangkau untuk di Provinsi Bali Pak ya. Bisa dikatakan ini ketersediaan pangan saat ini mencukupi untuk masyarakat Bali Pak? Masih mencukupi ya kami dari Dinas Pertanian menyampaikan seperti itu. Ya. Kalau kita berbicara tentang kondisi pertanian saat ini bagaimana Pak untuk di Bali? Kondisi pertanian saat ini Bapak Ibu semua nih para pemirsa dan mungkin ada beberapa kelompok tani juga ya. Ini memang pertanian di Provinsi Bali menghadapi beberapa tantangan berat Pak ya. Ini salah satunya adalah yang pertama tentunya alih fungsi lahan Pak. Baik, berarti ada beberapa permasalahan juga di sini. Iya. Ini kalau alih fungsi lahan seperti kita ketahui karena Bali merupakan salah satu destinasi wisata Pak ya dan tingkat kemajuan teknologi yang bagus di berbagai bidang ya nampaknya alih fungsi lahan akibat pengembangan pembangunan ya sepertinya sulit untuk dihindari Pak ya. Namun beberapa upaya yang kita laksanakan ya bagaimana kita senantiasa memperhatikan membuat regulasi dengan memberikan berbagai fasilitas untuk membantu pertanian, dalam hal ini juga petani, sehingga paling tidak upaya kita untuk mengembangkan pertanian tetap menjadi sektor yang harus kita perhatikan bersama Pak ya. Iya, ada indikatornya Pak bahwa pertanian kita juga memiliki permasalahan juga saat ini Pak. Sebenarnya kalau boleh kita katakan sebuah permasalahan dan ini memang menjadi sebuah permasalahan secara nasional Pak ya. Ini tingginya harga sarana produksi yang dipergunakan terutama pupuk Pak ya. Ya namun Provinsi Bali kan di bawah Bapak Gubernur kita karena komitmen kita adalah mengembangkan pertanian organik. Bagaimana kita berupaya secara sinergi memenuhi kebutuhan sarana produksi itu melalui in situ. Apakah dengan memanfaatkan limbah-limbah ternak, dalam hal ini kotoran ternak yang tentunya bisa kita nanti manfaatkan untuk pupuk organik Pak. Baik. Jadi kita harapkan ini untuk ketersediaan pangan saat ini tetap terjamin ya Pak sampai tahun berikutnya. Kita harapkan demikian Pak. Iya. Kita pastikan dan Dinas Pertanian senantiasa berupaya sesuai dengan visinya Bapak Gubernur Bali terpenuhinya kebutuhan pangan untuk Kramo Bali. Baik, upaya-upaya apa yang dilakukan nanti kita akan bahas. Kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana. Talkshow Merah Putih Bali Era Baru tentunya masih dengan topik kita yaitu mengerem gejolak pangan jelang pemilu masih akan kita bahas sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana mengerem gejolak pangan jelang pemilu tahun 2024 tentunya masih kita angkat menjadi topik kita pada hari ini. Saya ke Ibu Dewi dulu. Bu Dewi, kalau kita berbicara tentang gejolak, wah ini gejolak bukan hanya gejolak kaula muda saja, ini gejolak ibu-ibu rumah tangga ini kalau kita berbicara tentang apa yang terjadi di masyarakat ini sendiri. Ibu, gejolak harga pangan 1 tahun terakhir ini bagaimana sih Bu? Melihat Ibu juga pasti sebagai ibu rumah tangga juga merasakan. Terima kasih Bapak Karang, selamat pagi. Terkait dengan gejolak harga pada 1 tahun terakhir ini, di mana yang terjadi sesuai dengan pantauan kami, di mana harga rata-rata di pasar rakyat tentunya, yang terjadi gejolak harga tentunya beras. Selanjutnya gula pasir, telur ayam, dan
cabai merah rawit. Mungkin terjadinya kenaikan harga ini tentunya karena semakin banyak stok atau pasokan yang tersedia di pasar akan mengakibatkan mengalami kenaikan harga. Begitu juga apabila stok dan ketersediaan pasokan di pasar terkait dengan bahan pokok ini tersedia di pasar, otomatis harga pun menjadi turun. Mungkin demikian Pak Karang. Baik, berarti ada beberapa barang-barang yang menjadi perhatian kita, beras, kemudian telur ayam, kemudian gula pasir seperti itu. Betul. Yang menjadi yang cukup menonjol. Beberapa hari ini. Dari tahun ke tahun ini sebenarnya apa yang mengalami kenaikannya, kenapa sih bisa terjadi? Dari tahun ke tahun begini, Bapak, seperti apa disampaikan teman kami dari Dinas Pertanian, yang menonjol kenaikan harga itu adalah beras. Yang perlu kita antisipasi terkena lonjakan beras di pasar karena harga beras sangat signifikan dengan terhadap inflasi kita. Nah, untuk mengantisipasi harga beras ini, maka kami pemerintah provinsi bekerja sama dengan kabupaten kota dan begitu juga bekerja sama dengan Perum Bulog Bali untuk melaksanakan operasi pasar beras untuk mengantisipasi kenaikan beras tersebut. Mungkin demikian Bapak. Operasi pasar beras seperti itu ya. Baik, kalau kita berbicara tentang beras lagi, ini cukup mengagetkan juga beberapa belakangan ini, cukup menyita perhatian kita. Saya ke Pak Sudi selaku manajer supply chain and pelayanan publik Bulog Provinsi Bali. Pak, persoalan beras kembali menjadi topik yang hangat, Pak. Sehangat kalau kita memasak beras menjadi nasi yang membuat bisa dikatakan ini bukan hanya masyarakat yang pusing serta pemerintah. Nah, ini masyarakat kembali bertanya, masihkah Indonesia masuk kategori swasembada beras, Pak, saat ini? Baik, terima kasih. Sebenarnya untuk menjawab kita atau negara kita swasembada atau tidak sebenarnya bukan kewenangan dari Bulog ya Pak ya. Jadi yang sebenarnya yang berwenang menyampaikan kita swasembada atau surplus atau apa kan dari dinas terkait. Mungkin ini dinas pertanian atau dinas ketahanan pangan. Tapi kalau untuk kita kan hanya pengelolaan cadangan stok itu yang di Bulog. Stoknya aja. Ya, stoknya aja. Bagaimana keadaan atau keberadaan stok beras di Bali saat ini, Pak? Kalau untuk saat ini untuk per 1 November ini untuk stok Bulog yang ada di Kanwil Bali itu totalnya sekarang itu 4.150 ton Pak untuk yang yang tersedia sekarang, plus nanti juga ada stok moving dari Jawa Timur itu jumlahnya 5.870 ton sehingga total ketika nanti itu moving dari Jawa Timur sudah masuk ke Bulog kita punya stok sekitar 10.000 ton. Jadi masih sangat aman untuk kebutuhan baik operasi pasaran seperti oleh Bu Dewi tadi atau untuk gerakan pangan murah, SPAP, juga Banpang itu kita masih aman sampai akhir tahun Pak. Mungkin juga plus nanti di tahun depan awal tahun juga kita masih aman. Jadi aman ya Pak ya untuk di Bali? Sangat aman, sangat aman. Baik. Saya ke Pak Swastika. Pak Swastika, Indonesia selalu melakukan impor beras dari tahun ke tahun ini. Kemudian, namun adakah momen impor yang tampak lebih tinggi dari biasanya, Pak? Kalau kami ini Pak Karang ya dan pemirsa Bali TV ya, kita sering melaksanakan kegiatan rapat koordinasi di Kementan, Pak. Ini kalau kita karena secara teknis ada di kami seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bulog. Kalau secara statistik ya kita pastikan bahwa kita surplus Pak. Ya. Ini menurut data? Iya ini menurut data ya. Cuma sering kami dihadapkan kepada sebuah dilema ya. Kenapa gudang Bulog sampai saat ini tidak bisa terpenuhi dari kebutuhan stok gudang Bulog dari hasil panen yang ada di Provinsi Bali. Kan itu Pak ya sering yang menjadi sebuah pertanyaan. Ya, ini pemirsa semua, seperti kita ketahui bahwa harga HPP gabah sampai saat ini 5.500 ya Pak Suud ya. 5.100 ya. Dan pembelian di gudang Bulog untuk beras itu di angka enggak, gabah. Oh gabah, 6.100. 6.100 Pak ya. Nah ini. Dan begitu juga pada beras, Bulog itu bisa membeli beras di harga 9.950
Ya. Dan kami sering komunikasi dengan teman-teman di lapangan, dengan Bulog, ya, dengan BI juga pada saat pertemuan-pertemuan. Dan kita selalu mengupayakan bagaimana caranya dan seperti apa yang disampaikan mungkin teman kami dari Bulog pada rapat-rapat koordinasi bahwa Bulog sebenarnya mengupayakan sekali agar stok beras itu bisa diambil dari produksi dalam negeri atau di Provinsi Bali, Pak, ya. Namun kenyataannya kita sering dan kita tahu bahwa kondisi di lapangan saat ini harga gabah itu bisa gabah kering panen, gabah kering giling itu di angka 7.300, Pak. Ini ada selisih yang sangat luar biasa sehingga Bulog itu tidak bisa membeli gabah yang ada dari petani. Petani itu. Ya. Nah, ini masalahnya di angka 5.000, 6.000 berapa tadi untuk gabahnya, Pak? 6.300 Bulog mau beli, sedangkan di lapangan kalau penyosohan itu dia sudah membeli gabah petani di angka 7.300. Ya, dan begitu juga pada beras, Pak, ya. Kalau di penyosohan harga beras sekitar 10.500 rata-rata, Pak. Ya, sedangkan kalau di Bulog mau membeli di angka 9.950. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami senantiasa bersinergi dengan teman-teman di 9 kabupaten kota dalam hal ini Dinas Pertanian atau dinas yang mengampu tusi terkait dengan pertanian tanaman pangan, Pak, untuk berkoordinasi dan senantiasa mengupayakan agar terjadi peningkatan luas tanam yang berimplikasi nanti pada terjadinya peningkatan produksi. Dan ini, cuma masalahnya kalau kami ini kan sering koordinasi, ini stok-stok kami ada di mana? Nah, stok-stok kami itu ada di penggilingan, Pak. Ya, di penggilingan, di distributor, di pedagang, di petani juga yang mempunyai lubung-lubung pangan. Dan sampai saat ini walaupun harganya agak tinggi, tapi ketersediaan beras, ya, kalau dari kami sih dari Dinas Pertanian mengatakan bahwa kalau kita lihat dari angka panen, kita tetap ada panen, Pak, tiap tahun. Dan rata-rata mungkin ada di kisaran 6.000 sampai 7.000 hektar per bulannya nih, Pak. Ya, untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Ya, nah, ini kita pastikan dengan produktivitas kita hampir 6 sampai 6,5 sampai 6 sampai 7 ton. Ya sudah barang tentu ini juga akan menambah ketersediaan beras yang ada di Provinsi Bali, Pak. Baik. Adakah sinyal ini kenaikan harga pangan ini akan muncul resiko penimbunan, Pak? Sampai saat ini sebenarnya begini, Pak. Ini banyak yang katakanlah sebagai pengamat pangan, ya, dan kita ketahui bersama dari beberapa informasi bahwa kondisi kenaikan beras, harga beras yang ada di Bali dan di Indonesia pada umumnya ini karena terjadinya kenaikan harga beras di tingkat dunia, Pak. Di tingkat dunia. Ya, dan secara global, Pak, ya, ini memang isu krisis pangan ini sudah melanda dunia, Pak, ya. Dan sudah ada semacam kebijakan dari beberapa negara, ya, yang biasanya mengekspor beras, dia sudah memberikan sinyal akan tidak mengekspor beras untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, Pak. Nah, secara otomatis karena perdagangan dunia ini meningkat, pasti berimplikasi, Pak, ya. Ini yang menyebabkan salah satu. Di samping itu kita juga anggap, Pak, ini dengan kenaikan harga ini ya yang masih terjangkau, Pak. Dan harapan kami kan jangan sampai nanti berpengaruh terhadap inflasi saja, Pak, ya, stabilitas. Kalau sekarang ini sudah mulai stabil di angka 13.000 sampai 13.500 per kilo, Pak. Dan harapan kami ya tentunya ini akan berdampak kepada nilai tukar petani, Pak. Dan kita tahu kenaikan beras dari 10.000 menjadi 13.000 dengan kenaikan sarana produksi yang non subsidi, sepertinya kalau menurut kami itu juga belum sebanding, Pak. Ya, kasihan petani kita juga, Pak, di lapangan. Baik, ya. Baik. Bu Dewi, ini selama ini apa yang paling sering menyebabkan terjadinya kenaikan harga pangan ini, Bu? Nah, yang paling sering terjadinya kenaikan harga pangan biasanya yang mempengaruhi faktor iklim. Dampak El Nino yang diperkirakan puncaknya pada bulan September tahun 2023 ini berpotensi untuk produksi menurun. Seperti contoh cabai.
apabila faktor iklim cuaca ya harga cabai juga kayak harga emas nih betul, mendekati ini kata ibu-ibu rumah tangga sih yang saya dengar. Betul Pak. Artinya contoh harga cabai meningkat itu faktornya pasti iklim. Kemarau berkepanjangan atau musim hujan. Itu hasilnya gagal panen. Di mana sebelum berbuah sudah layu duluan. Ya seperti itu, sehingga ketersediaan stok atau pasokan yang ada di pasar, khususnya pasar rakyat pada umumnya, artinya kalau komoditas itu tidak tersedia di pasar, pasti mempengaruhi harga, meningkat harga, dan stok ada atau pasokan lancar ke pasar, harga turun. Demikian. Baik, ke depan ini harga pangan apa yang harus diantisipasi kenaikannya, Bu? Seperti saya sampaikan tadi bahwa selain itu. Itu satu pasti beras itu pertama karena itu makanan pokok kita ya. Pokok kita sangat mempengaruhi khususnya terhadap inflasi kita. Dan dalam rangka menjaga pasokan stabilisasi harga ini dalam bahan pangan ini serta untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Nah, pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan Dinas Kabupaten Kota, pertama melakukan operasi pasar dengan bekerja sama dengan Perum Bulog, begitu juga didukung oleh Bank Indonesia dan Bank Daerah Bali untuk kita menyelenggarakan operasi pasar murah yang ada di kabupaten kota seluruh Bali, yang diperkirakan data kami sudah melaksanakan pasar murah sebanyak 378 kali. Operasi pasar atau pasar murah, dan Dinas Pertanian mungkin sedang berlangsung melaksanakan gerakan pangan murah. Mungkin itu menjadi ini antisipasi kita. Antisipasinya ya dari pemerintah juga sudah melakukan hal tersebut, Bu. Upaya-upaya yang dilakukan seperti itu, Bu. Ya, betul, Bapak. Sampai ini menjelang akhir tahun tetap akan dilakukan, Bu? Tetap. Kebetulan yang saat ini akhir tahun ini 2 bulan akhir tahun 2023 ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sedang menyelenggarakan gerakan pangan murah, mungkin juga bekerja sama dengan Perum Bulog dan distributor lokal kita untuk menjaga stabilisasi harga bahan pokok. Baik. Saya ke Pak Suudi, kalau berbicara tentang stok di Bulog seperti itu, selaku manajer supply chain dan pelayanan publik Bulog Provinsi Bali, Bapak sudah mensosialisasikan bahwa stok beras di Bali ini mencukupi, bisa dikatakan demikian, Pak, untuk masyarakat Bali. Sampai menjelang tahun akhir tahun ini sendiri, Pak Suudi? Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk sampai akhir tahun pun stok kita masih cukup ya, masih aman ya Pak. Jadi tidak perlu terhembus isu-isu bahwa akan terjadi kekurangan stok atau apa. Tapi dipastikan dari Perum Bulog sendiri, dari Dinas Ketahanan Pangan juga Dinas Pertanian, untuk stok sampai akhir tahun itu Bali aman Pak. Jadi tidak perlu ada informasi atau apapun yang konotasi negatif, terutama untuk ketersediaan beras. Jadi dan hari ini pun kita juga mulai menyalurkan bantuan pangan yang dari Bappenas untuk alokasi November. Ini juga untuk menyentuh masyarakat paling bawah akan kebutuhan pokok terutama beras, sehingga tetap terjadi pemenuhan secara masif ya di tingkat level bawah, masyarakat penerima manfaat. Terus juga di tingkat level-level menengah ke atas ada kita beras SPAP, di TPK, di RPK sudah banyak, mungkin sudah banyak yang beli juga, kemasannya warnanya hijau sama kuning itu, tulisan SPAP itu bisa dibeli dengan harga 54.500 harga maksimalnya ya. Sekalian saya sampaikan di sini. Terus juga untuk operasi pasar murah kita juga sudah rutin dengan Dinas Perdagangan, kemudian GPM, Gerakan Pasar Murah kita juga sudah rutin. Hampir tiap hari itu ada kegiatan untuk baik itu GPM maupun operasi pasar murah. Jadi kita dengan dinas terkait sudah berupaya untuk menyediakan atau supaya masyarakat bisa terjangkau untuk membeli beras, sehingga kita tujuannya harga bisa semakin turun ataupun paling enggak stabil, tidak ada kenaikan lagi, sehingga masyarakat bisa membeli atau mengkonsumsi beras itu secara aman, secara murah, dan tidak perlu istilahnya ada kenaikan untuk harga di beras. Gitu. Termasuk juga menjelang tahun pemilu 2024 ini sendiri, sudah ada data untuk stok beras kita di Bali khususnya?
Pak Sudi? Ya, kalau untuk tahun depan, sudah saya sampaikan tadi untuk perkiraan stok akhir tahun gitu kita masih di sekitar 5.000 ton, Pak. Baik. Di akhir tahun ya. Jadi masih aman ketika bantuan pangan pun akan digelontorkan, misalnya Januari, Februari itu masih ada. Kita sebulan itu untuk bantuan pangan itu 1.822 ton ya. Jadi kalau 2 bulan masih mencukupi, plus nanti juga ada tambahan lagi stok dari beras impor yang rencananya akan bongkar di pelabuhan di Bali, Pak. Jadi itu lebih cepat untuk pemenuhannya sehingga otomatis ketersediaan akan cepat tersedia, terpenuhi sehingga bisa mensuplai kebutuhan di masyarakat di Bali. Baik. Itu jaminan ya Pak ya? Siap. Baik. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan nanti, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, mengerem gejolak pangan jelang pemilu. Masih kita angkat menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Masih bersama tamu-tamu saya tentunya Pak Swastika. Kalau berbicara tentang bagaimana stabilitas harga, kemudian bahan pangan yang tersedia saat ini. Nah, tentunya pemerintah khususnya Niki sendiri sudah untuk menghadapi ketidakpastian dan tantangan pangan ini adalah kita pernah mendengar adanya Satgas atau Satuan Tugas Pangan Niki sendiri. Bagaimana keberadaan atau fungsi dari Satgas Pangan Niki sendiri sebagai pengawas rantai pasok bahan pangan Niki sendiri, Pak? Baik, terkait dengan Satgas Ketahanan Pangan gitu ya. Satgas Pangan ini merupakan salah satu tusi di Dinas Pertanian yang diampun oleh Kabid Ketahanan Pangan ya. Dan kita senantiasa berkoordinasi bagaimana mengupayakan terkait dengan 3 itu Pak ya, dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi ya. Dan harapan kami tentunya ya kita akan senantiasa bersinergi dengan teman-teman di kabupaten kota dan begitu juga nanti dengan OPD yang terkait. Bagaimana kita senantiasa ya mengupayakan secara teknis kalau di ketersediaan, karena kami juga di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Pak, ini tentunya bagaimana kita mengupayakan intensitas pertanaman yang kita targetkan dan kita sering berkoordinasi dengan teman-teman di kabupaten kota dalam rangka penjabaran luas tanam dan selanjutnya tentunya ini akan berimplikasi dengan luas panen, profitas, dan produksi dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan itu sendiri. Dan kalau kami dari Dinas senantiasa ya dalam hal ini tentunya bersinergi dengan Kementerian Pertanian Pak, selaku induk kami di pusat, dan kita senantiasa berupaya nanti bagaimana bisa mendorong keinginan kelompok tani, Bapak petani semua yang ada di Provinsi Bali ya, tentunya dengan bagaimana kita bisa memberikan sarana prasarana yang bisa dipergunakan untuk meningkatkan dalam upaya kita melakukan kegiatan usaha tani, dan kita juga bersinergi sering melaksanakan kegiatan penyuluhan, mengawasi distribusi ya, artinya mengupayakan sekali agar hasil yang dihasilkan itu juga nanti akan memenuhi kualitas Pak, karena harapan kami mungkin produk-produk pertanian yang dihasilkan dari Provinsi Bali bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri saja Pak ya, ini kebutuhan Provinsi Bali, dan harapan kami kalau pertanian secara luas, harapan kami di sana ada nilai tambah dan kualitas yang bagus sehingga produk-produk juga yang dihasilkan paling tidak bisa memenuhi pasar ekspor Pak ya. Ini salah satu upaya kita untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing untuk meningkatkan pendapatan petani. Kalau kaitannya nanti dengan distribusi, ya kita berkoordinasi Pak ya dengan OPD tingkat intern ya, agar keterjangkauan juga nanti paling tidak tingkat ketersediaan dari pangan yang ada di Provinsi Bali ini tetap terjangkau dan memang ada ya, ketika masyarakat membutuhkan jangan khawatir ya, masyarakat di Provinsi Bali jangan was-was seperti juga apa yang disampaikan oleh Bulog. Kebutuhan bahan pokok terkait dengan Satgas Pangan ini masih tetap tersedia dan kita pantau Pak ya. Jadi kekhawatiran masyarakat tentang sinyal kenaikan harga pangan akan muncul risiko penimbunan, berarti ada upaya-upaya pencegahan yang tidak diharapkan nantinya dari Satgas Pangan Niki sendiri Pak? Ya, kita senantiasa berkoordinasi Pak ya, karena
kita senantiasa juga nanti berkoordinasi dengan beberapa OPD dan termasuk juga nanti tingkat dari TNI kepolisian ya agar jangan sampai nanti ada penimbunan. Tapi yang jelas kalau perlu juga saya statementkan sedikit, kenaikan harga pangan ini jangan terlalu dibuat resah Bapak Ibu semua, karena ini adalah salah satu dinamika dari pasar beras yang memang di dunia pun saat ini sedang mengalami kenaikan Pak ya. Baik, Pak Swastika, ini jelang pemilu 2024, nih kita berbicara tentang kemungkinan akan muncul potensi-potensi yang lainnya, katakanlah impor bahan pangan. Antisipasinya seperti apa Pak? Begini, ini memang sebuah hal yang menarik dan pertanian sampai saat ini memang dihadapkan beberapa tantangan yang besar Pak ya. Dan salah satunya kalau kita sekarang ini kan kita tahu bahwa kondisi iklim, dampak perubahan iklim dalam hal ini adalah El Nino Pak ya, yang sering meresahkan masyarakat. Bapak Ibu semua, sebenarnya fenomena El Nino ini jangan terlalu, kalau boleh saya katakan jangan terlalu dirisaukan sekali. Ya karena sebenarnya kami dari Dinas Pertanian juga telah memberikan beberapa strategi Pak ya. Ini El Nino kalau di Bali kan kita kenal ada 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau ya. Cuma El Nino ini sepertinya musim hujan yang agak berkepanjangan Pak. Dengan tingkat panas ya yang agak tinggi ya, ini kemarau panjang gitu ya. Dan terkait dengan hal ini kita dari Dinas Pertanian memang telah memetakan menjadi 3 zona ya. Zona merah, zona kuning dan zona hijau Pak ya. Kalau pada zona merah ya, ini yang memang kita petakan bahwa zona-zona yang akan kita khawatirkan akan mengalami kekeringan tinggi dan tidak ada ketersediaan air. Saya sering informasikan kepada ketua kelompok tani, ya ini subak-subak Pekaseh yang ada di semua di Provinsi Bali. Ini jangan coba-coba melawan, ya ini iklim. Ya, kalau memang tingkat ketersediaan airnya memang tidak ada, jangan coba-coba nanam padi, kasihan. Namun kita senantiasa juga nanti apa yang kita lakukan untuk membackup bagi kelompok tani yang senantiasa melakukan kegiatan usaha tani. Karena kita kan ini ketua Bapak Ibu kelompok tani, pelaku usaha tani ini sebenarnya kan pahlawan pangan kita juga yang harus kita lindungi. Ini Dinas Pertanian dalam upaya nanti mengilungi risiko kegagalan panen akibat dampak El Nino yang berlebih. Kita memberikan jasa usaha tani yang namanya AUTP, asuransi usaha tani tanaman padi Pak. Dan kelompok tani harapan kami di MT awal mereka telah terdaftar dalam asuransi ini dengan membayar hanya Rp36.000 dan itu kita subsidi Pak sebenarnya, hanya 20% mereka bayar. Dan apabila terjadi kegagalan panen, kelompok tani akan mendapatkan Rp6 juta. Nah ini jangan sampai nanti petani yang kita anggap sebagai pahlawan pangan ketika gagal panen, wah langsung gulung tikar Pak. Ya, ini program-program pertanian yang senantiasa kita kumandangkan. Pada daerah-daerah yang jalurnya zona kuning yang seperti yang sampaikan tadi, ya ada air, tapi secara alam dia tidak bisa tersiapkan untuk kondisi pertanian akibat terjadinya perbedaan dataran. Pak, wenten air, Pak ada air, tapi lokasinya di bawah Pak, di sungai bawah. Sedangkan kondisi pertanaman paritnya ada di atas. Apa yang bisa kita lakukan? Dari Dinas Pertanian menyiapkan brigade pompa Pak. Ya, kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Bali ya berkoordinasi dengan 9 kabupaten kota telah mensosialisasikan bahwa di Provinsi Bali siap akan membantu pompa untuk menyediakan sumber air yang ada di bawah. Ya, sehingga nanti kondisi pertanaman yang memang bisa diairi melalui aliran itu bisa kita manfaatkan Pak. Ya, nah sedangkan pada zona hijau Pak, ya zona hijau itu memang air ada, kan ada walaupun El Nino tapi ada di beberapa tempat itu yang memang ketersediaan air memang ada sepanjang tahun. Nah ini kita pacu apa Pak? Ini kita pacu dengan gerakan percepatan tanam agar lebih banyak dia Pak nanti waktunya Pak ya, percepatan tanam dan kita membantu sarana berupa benih, alsintan, pupuk ya, perlindungan tanaman. Kita punya balai proteksi tanaman pangan yang gunanya adalah untuk melindungi apabila ada lahan yang terserang hama penyakit. Ini tolong bekerja sama dengan petugas pengendali organisme pengganggu tanaman yang harapannya nanti bisa berkoordinasi dan selanjutnya ada peringatan bahaya dan kami dari Dinas Pertanian Provinsi siap ya untuk bersinergi dengan Bapak Ibu kelompok tani yang ada di lapangan. Oke, baik. Ya. Kalau di Bali ini kita termasuk zona yang mana paling banyak Pak? Memang kalau kita lihat Pak saat ini pada kawasan-kawasan
Jembrane, Singaraja, Pak ya, di bagian barat Pak ya. Karangasem, Nusa Penida itu Pak ya, itu memang ada beberapa zona yang memang ya ini nampaknya memang kemarau panjang ini sangat berdampak Pak ya, El Nino ini ya, kekeringan. Sedangkan pada zona-zona yang dekat dengan pegunungan, Jatiluwih itu masih ada potensi Pak ya, syukur ya, Tabanan gitu yang dekat-dekat dengan bukit yang masih ini ya nampaknya kita senantiasa melaksanakan kegiatan pemetaan, selalu berkoordinasi dan ingin mengawal petani Pak ya yang ada di lapangan. Oke, baik. Seperti yang Bapak sampaikan ini sendiri, ketersediaan, distribusi, kemudian konsumsi. Ini adakah bahan pangan yang kita masih bergantung nih Pak pada impor Pak? Bapak Ibu semua, ya ini terkait dengan pangan. Pangan itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan pangan kita bukan hanya tergantung dengan beras Pak ya. Kita juga punya yang namanya program diversifikasi pangan Pak ya. Baik. Dan kita ingin mensosialisasikan sebenarnya banyak sekali ya bahan pangan kita yang belum bisa digarap maksimal ya, mungkin masyarakat yang nampaknya menganggap bahwa itu apakah sebelum makan nasi itu berarti belum makan, padahal kita bubur sudah, ketela sudah, keripik, pisang goreng seperti yang tadi Pak ya. Ya ini harapan kami, kita senantiasa berupaya, dan kalau kita lihat Bali yang mempunyai potensi lahan pertanian dengan aneka ragam jenis bahan pangan Pak ya. Kalau Bapak Ibu kita dulu ya ada namanya nasi sele dan sebagainya, mungkin Bapak Ibu masih kenal dengan beberapa itu, dan harapan kami mungkin nanti diversifikasi pangan ini merupakan salah satu upaya kita dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan yang ada di Provinsi Bali. Dan ingat ya, ini wisatawan sebenarnya banyak loh yang tertarik dengan makanan tradisional seperti itu. Baik, baik. Saya ke Pak Suudi. Pak Suudi, kalau kita berbicara tentang, saya pernah membaca tentang data ini. Kalau data CNBC Indonesia Research ini menjelang tahun politik, sebutkanlah tahun 2003, kemudian 2008, 2013, 2018, dan setahun menjelang tahun politik ini sendiri, mayoritas impor jelang pemilu mencatat angka yang cukup fantastis nih sendiri ya. Rencana impor berapa 2 juta ton beras di tahun 2023 nih termuat dalam surat pengawasan atau penugasan Badan Pangan Nasional atau Bapanas kepada Bulog yang dirilis Maret 2023 nih sendiri. Apakah ini ada kaitannya dengan pemilu yang akan kita selenggarakan tahun 2024 nih, Pak Sudi? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi seperti disampaikan tadi, surat penugasannya kan di bulan ini ya, bulan Maret tahun 2023. Kemudian pelaksanaannya mungkin sampai sekarang pun masih dalam proses pengangkutan, pembongkaran di beberapa wilayah. Sebenarnya sih bukan disebabkan karena menjelang Pilpres atau pemilu 2024. Memang kondisi. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan tidak ada sama sekali, tidak ada kaitan kontestasi pemilu nantinya. Tidak ada. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi, oleh Pak Komang, kan tadi sudah tersampaikan sebenarnya bahwa saat ini ada cuaca ekstrim ya, El Nino, kemudian juga hujan juga belum ada, sehingga lagi di Bali juga ketergantungan dengan air sangat tinggi, sehingga ketika musim kemarau itu panjang, otomatis sumber-sumber air yang biasanya mengairi sawah kan agak kering ya, sehingga itu pun juga mempengaruhi terhadap produksi. Jadi sampai nanti oleh Bu Dewi juga bahwa produksi itu tidak ada, stok tidak ada, pasti harga akan naik. Itu sudah jadi hukum alam ya. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan tahun politik ya Pak. Jadi ini memang kita benar-benar kebutuhan yang memang cukup mendesak untuk cadangan pangan nasional. Jangan sampai karena urusan protein ini urusan yang sangat vital ya. Jadi kalau protein ini kosong, orang akan mudah marah, akan mudah terintimidasi, terprovokasi. Jadi kita berupaya bagaimana ketersediaan pangan terutama beras ini bisa mencukupi, bisa dijangkau oleh masyarakat, sehingga kebetulan sekali memang periodenya mendekati tahun politik ya. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan, karena ini juga tergantung dari cuaca sebenarnya oleh Bu Dewi tadi. Cuaca juga berpengaruh terhadap produksi, sehingga kebutuhan konsumsi itu juga tetap malah cenderung meningkat, tapi produksi juga turun, sehingga otomatis kan secara kebutuhan kan kurang ya di masyarakat, sehingga
itulah fungsi Bulog untuk menyediakan cadangan pangan nasional sehingga tidak terjadi konflik, tidak terjadi kelangkaan pangan, dan itu yang akan menimbulkan hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Jadi kita berupaya cadangan stok secara nasional kita penuhi sehingga suasana politik bisa berjalan aman. Baik, ini sama sekali tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan pemilu. Ini semata-mata untuk antisipasi fenomena cuaca El Nino yang dapat mengganggu produksi beras seperti itu, Pak Sudi. Iya, betul Pak. Baik, baik. Kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana mengerem gejolak pangan jelang pemilu masih menjadi topik kita pada hari ini tentunya. Baik, saya ke Ibu Dewi Niki. Bu Dewi selaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Provinsi Bali Niki sendiri. Ibu, berarti ada hal-hal yang perlu kita atau pemerintah yang dilakukan dalam hal ini Disperindak. Ini apa saja yang dilakukan untuk menekan atau mengendalikan harga di pasaran, Bu? Baik, terima kasih Pak Karang. Di mana dalam rangka mengantisipasi untuk menekan mengendalikan harga bahan pokok, di mana pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan Dinas Kabupaten Kota di 9 kabupaten kota, yang dilakukan adalah dengan melakukan pemantauan harga harian yang dilakukan oleh enumerator di kabupaten kota sebanyak 60 pasar di seluruh Bali dengan 18 komoditas yang dipantau. Hasil dari pantauan itu melalui aplikasi sigapura.baliprop.go.id, di mana masyarakat umum bisa melihat apabila masyarakat yang membutuhkan harga harian dapat dibuka di sigapura.baliprop.go.id. Dan selanjutnya kami juga melakukan pemantauan harga ke pasar rakyat apabila terjadi gejolak harga dan menjelang hari besar keagamaan. Selain pemantauan harga yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten Kota di 9 kabupaten kota seluruh Bali, dan kami khususnya Dinas Perindak Provinsi Bali juga melakukan pemantauan harga harian, informasi harga rata-rata harian di 3 pasar pantauan, yaitu di Pasar Kenendeng, Pasar Badung, dan Pasar Nyangelan. Dan rata-rata harga harian tersebut kami akan melaporkan kepada Kementerian Perdagangan melalui aplikasi SP2KP. Mungkin itu yang kami lakukan khususnya dari Dinas Perindak Provinsi Bali. Berarti ada indikator bahwa ini ada gejolak harga ini ketika dilakukan pemantauan harga harian ini. Ya, contoh gejolak harga pangan seperti beras. Kita tetap kita melakukan pemantauan untuk mengantisipasi apa yang harus dilakukan dengan adanya kenaikan beras atau bahan pokok lainnya seperti cabai, bawang merah. Ya, salah satunya saya sampaikan tadi, operasi pasar. Kita bekerja sama dengan Perum Bulog, kita kalau emang anggaran tidak keterbatasan, kita didukung oleh Bank Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Bali, kita lakukan pasar murah atau operasi pasar, kita lakukan di 9 kabupaten kota seluruh Bali. Mungkin demikian Bapak Karang. Ya, berarti ada strategi dari pemerintah juga untuk pengendalian harga pangan ini sendiri, Bu? Betul Bapak. Selalu ada imbauan dari Badan Pangan Nasional yang saat ini teman-teman dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sedang terus melakukan gerakan pangan murah. Mungkin itu antisipasi untuk kenaikan harga beras khususnya dan bahan pokok lainnya. Baik, Pak Swastika, berarti ada kebijakan atau langkah-langkah untuk memperkuat, kita mengetahui sekali lagi Satgas Pangan ini sendiri, Pak? Untuk apa yang sudah dilakukan seperti kata Bu Dewi? Artinya kita sedang berkolaborasi dan terus, Bu, ya ini sering kita kerjasamakan dengan teman-teman kabupaten. Dan memang salah satu ini kalau tadi kan disampaikan terjadi kenaikan harga beras. Namun sampai saat ini Pak, kita tahu juga El Nino, kemarau panjang yang berlebih ditambah suhu yang meningkat Pak ya. Ya, cukup ekstrim ya. Ya, karena kita selaku instansi teknis Pak, senantiasa mengupayakan bagaimana kita nanti mengupayakan agar dampak perubahan iklim itu
tidak senantiasa membawa vibrasi negatif Pak ya terhadap produksi. Ini salah satunya kalau boleh saya katakan, ini El Nino ini ya. Kalau sedikit saya boleh keluar sedikit. Ya. Ini masyarakat pariwisata sebenarnya senang. Ya. Jangan musim hujan yang berkepanjangan yang mengakibatkan banjir. Ini ya, ini jujur aja kalau dari tadi kan pangan murah. Saya juga sebenarnya kurang setuju itu terhadap pangan murah. Ya, ini yang kita sebenarnya yang kita inginkan adalah bagaimana mengupayakan agar harga pangan itu paling tidak. Ini Pak Gubernur juga kan sudah mencetuskan ada keuntungan 10-20% dari kegiatan usaha tani melalui Perda 9 Pergub itu ya, Pergub 99 kemarin ya. Pemasaran produk pangan lokal dan industri kerajinan masyarakat Bali. Ya ini ya. El Nino apakah selalu berdampak terhadap penurunan produksi? Kalau boleh saya katakan enggak Pak. Ini tahun ini kita menghadapi panen raya bawang merah di Kintamani dan petani menjerit. Harganya sempat di bawah. Ya. Nah ini juga kita dari Satgas Pangan harus senantiasa ya. Paling tidak harus melirik. Kasihan petani loh. Dan kami lakukan itu di Dinas Pertanian membeli harga bawang yang ada di Kintamani dan ada salah satu petani yang kita ajak ya kita kerjasama dan selanjutnya kita rekrutmen untuk memenuhi karena kita tahu ini sebenarnya produksi mahal atau murah ini supply demand Pak ya ini ketika produksi banyak kebutuhan tetap lebih-lebih nanti makanya di sini kalau kedaulatan pangan ketahanan pangan sebenarnya ada distribusi Pak ya. Di Bali harganya murah tapi di provinsi lain belum tentu Pak. Karena kita tahu ini bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai kecil ini cepat sekali fluktuasinya dan ini akan berpengaruh terhadap inflasi. Yang kita takutkan kan itu kalau kita dari pemerintah ya tentunya. Ya makanya harapan kami ya pengaruh El Nino sebenarnya kalau dikatakan menurunkan produksi memang pada daerah-daerah tertentu di mana air menjadi faktor pembatas Pak, tentunya tanaman akan menjadi mati dia Pak ya. Dan tentunya akan mengakibatkan gagal panen. Nah gini ya, ini pada bawang merah kemarin, mungkin saat ini juga bawang merah yang ada di Songan produktivitasnya bagus, produksinya bagus. Karena apa? Kemarau panjang, fotosintesis dia panjang waktu sehingga nanti perbedaan suhu siang panas dan malam hari dingin itu menguntungkan Pak buat tanaman untuk mengisi sistem perumbiannya yang menyimpan Pak ya. Ini seperti itu ya. Nah ini pada buah-buahan, cuma yang saya khawatirkan tadi dari BMKG ada sinyal lagi ya. Ini kalau pada daerah Pupuan ya, yang mana daerah-daerah di sana dalam 1 bulan itu diselingi beberapa kali hujan Pak. Ini tentunya akan menguntungkan pada komoditas tanaman buah-buahan dan tahun ini ya apabila memang dalam 1 bulan itu sekali sampai 3 kali saja hujan Pak, ini akan kita panen raya buah nanti Pak. Ya ini tentunya nanti akan berdampak yang bagus terhadap ya mungkin petani horti dalam hari ini buah-buahan, manggis, durian yang ada di Tabanan sana Pak ya. Nah cuma beda yang kita khawatirkan kan saya juga sempat turun di beberapa tempat yang memang saat ini dia buahnya banyak. Kalau tidak ada hujan, nah ini yang kita takut Pak ya. Ini namanya memang kegagalan akibat dampak perubahan iklim. Baik. Namun kalau kita bisa mengupayakan ya, ini Bapak Ibu semua mungkin kelompok tani yang sempat menonton nanti ini ya, apabila nanti ada kondisi seperti itu masih memungkinkan ada sumber air yang bisa dimanfaatkan, segera berkoordinasi dengan teman-teman kabupaten ya. Kami dari provinsi ada brigade pompa yang siap nanti untuk memfasilitasi Bapak Ibu. Baik, tinggal lapor saja ya Pak ya. Siap. Baik. Pak Sudi, selaku Manager Supply Chain and Pelayanan Publik Bulog Provinsi Bali, berarti ada hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa jangan khawatir saat ini supply kita atau stok kita masih mencukupi bahkan menjelang tahun pemilu nanti. Pak Sudi, silakan. Jadi ya, saya tegaskan sekali lagi bahwa untuk stok di Bulog saat ini, saya sebutkan angkanya aja ya biar jelas. Jadi untuk saat ini stok yang dikuasai oleh Perum Bulog Bali itu sejumlah 4.150 ton
plus nanti ada tambahan stok yang sedang dalam perjalanan atau moving dari Jawa Timur itu sekitar 5.070 ton, sehingga total stok nantinya akan diambil Bali itu sejumlah 10.020 ton. Jadi ini aman Pak, meskipun nanti dikurangi oleh bantuan pangan Bapanas ya, yang 10 kilo itu per KPM sejumlah 1.800 ton, masih ada sekitar 8.000-an ton, plus nanti target kita SPAP sampai akhir tahun itu sekitar 2.500 ton. Sehingga kalau itu terlaksana semua, bahan-bahan pangan nasional terlaksana, kemudian SPAP juga mencapai target, di akhir tahun stok kita masih sekitar 5.000 ton. Jadi sangat aman lah untuk di Bali, plus nanti menghadapi Pilpres di bulan Februari, itu saya pikir juga masih cukup aman, karena juga nanti ada tambahan stok lagi import yang akan dibongkar di Pelabuhan Bali, jadi lebih cepat Pak, 5.000 ton, sehingga nanti ketersediaan bisa langsung secara cepat terpenuhi. Kemudian juga saya menghimbau di sini karena kesempatannya bagus untuk masyarakat, konsumen terutama ya, untuk yang membeli beras SPAP, saya sampaikan di sini bahwa harga beras SPAP itu harga belinya adalah 54.500 per pack 5 kilo. Nanti kalau misalnya ditemukan harga di atas itu, mohon nanti dilaporkan ke kita atau ke Satgas Pangan, karena itu sudah menyalahi ketentuan, sehingga fungsi kita untuk stabilisasi harga nanti jadi terkendala, karena tujuan kita mematok harga sesuai HET 54.500 itu adalah untuk menurunkan harga, sehingga fungsi atau tujuan dari SPAP ini bisa berjalan dengan baik Pak, untuk menurunkan beras atau kalau enggak menstabilisasikan harga beras di tingkat harga yang standar atau yang masih wajar gitu Pak. Oke, baik. Kalau ada yang membeli dengan harga yang lebih tinggi lagi, ini tugasnya Bu Dewi nih yang melakukan pemantauan harga harian ini, gejolak harga yang terjadi. Ya, Bu Dewi, silakan. Ada yang ingin disampaikan tentunya kepada masyarakat apabila melihat atau mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan, bisa dikatakan untuk mengendalikan harga Niki sendiri, Bu? Baik, Pak Karang, terkait dengan kenaikan harga ya Bapak ya. Kenaikan harga kami sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-ibu masyarakat khususnya di Bali, agar apa yang disampaikan oleh teman kami baik Bulog maupun itu pangan kita masih cukup untuk akhir tahun 2023 dan 2024 ya Bapak ya, 2024 pasti masih aman. Dan selanjutnya kami akan tetap khususnya pemerintah Provinsi Bali dengan kabupaten kota tetap melakukan pemantauan harga dan untuk mengendalikan menstabilisasi harga pangan, tetap melakukan kerjasama dengan Perum Bulog, Bank BI, Bank Indonesia, BPD Bali dan teman-teman di OPD terkait serta kabupaten kota untuk melakukan pasar murah atau operasi pasar. Terima kasih. Baik, Pak Swastika, berarti ada hal sekali lagi yang perlu diketahui bahwa pemerintah pun sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat satuan pangan Niki sendiri untuk saat ini atau menjelang tahun pemilu Niki sendiri, Pak. Baik, Bapak Ibu semua, ya Pak pemirsa Bali TV yang berbahagia ya. Dan seperti yang kami informasikan, mungkin kami dari Dinas Pengampu Teknis ya, yang mana tusinya lebih mengedepankan kepada upaya ketersediaan. Tiang sampaikan kepada Bapak Ibu semua pemirsa ya, keluarga tani mungkin ya, ini pahlawan-pahlawan pangan kami yang ada di lapangan. Yuk kita sama-sama bersinergi seperti apa yang kami sampaikan. Kita sudah melaksanakan kegiatan pemetaan. Kita sudah juga menempatkan petugas sampai di tingkat desa berupa penyuluh pertanian lapangan. Kita juga punya petugas POPT, pengendali organisme pengganggu tumbuhan, yang harapannya nanti Bapak Ibu semua ya bisa mendampingi Bapak Ibu semua di tingkat lapang. Dan harapan kami, yuk kita sama-sama bersinergi. Peringatan bahaya sudah kita sampaikan. Namun beberapa teknologi juga telah kami informasikan dalam upaya meningkatkan tingkat ketersediaan. Dan boleh kami katakan sebenarnya kalau hubungan pemilu dengan pahlawan pangan kami, kita di lapangan tetap berupaya Pak. Karena itu merupakan tugas kita di tingkat ketersediaan, bagaimana meningkatkan intensitas pertanaman. Sehingga pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan luas tanam, panen, dan produksi dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan kita yang ada di Bali. Oke, baik.
Walaupun ini menjelang tahun 2024 yang dikatakan tahun politik, tahun pemilu, ini bisa dikatakan gejolak pangan tidak akan terjadi. Seperti itu ya Pak. Bapak Swastika, Ibu Dewi, dan Pak Sudi, terima kasih sudah sharing. Sama di Sekarang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, Santi, Santi. Om.